Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Markas Trader. Nah, di video kali ini kita akan membedah yang namanya high time frame dan juga low time frame. Nah, bagaimana caranya kita memaksimalkan ataupun tidak melawan arah dan memiliki potensi profit yang lebih besar apabila kita trading menggunakan time frame yang lebih besar. Nah, kadang-kala kalau kita trading di time frame yang kecil, misalnya rawan sekali terjadinya noise. Ketika kita terjadinya noise, misalnya di time frame yang lebih besar trendnya sedang up, oke. Tapi di time frame yang lebih kecil harga menunjukkan tanda-tanda penurunan yang lebih lanjut. Kemudian kita mencoba sell posisi. Setelah kita sell posisi, yang terjadi malah stop loss, oke. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini. Ini kita bisa meminimalisir dengan menggunakan time frame yang lebih besar. Misalnya di time frame weekly ataupun daily terjadi yang namanya engulfing seperti candle ini, ataupun candle Marubozu namanya, ataupun juga bisa terjadi yang namanya rejection yang cukup kuat. Oke. Nah, dengan ekor yang sangat panjang di closing daily. Oke. Nah, selanjutnya ketika pembukaan daily besok, kita sebaiknya jangan mengambil posisi buy terlebih dahulu, akan tetapi kita meneruskan posisi sell untuk hari ini. Karena tren di daily ini sudah terjadi yang namanya pelemahan ataupun ditandai dengan rejection yang sangat kuat. Nah, biasanya candle hari selanjutnya akan terjadi yang namanya pelemahan juga, penurunan lebih lanjut seperti ini. Oke. Misalnya kita langsung saja mencari contoh di real chart, yaitu sekarang kita berada di chart US oil. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada yang namanya signifikan support dan resisten. Ini ada signifikan support. Apabila ini di break, price akan melanjutkan penurunan. Dan juga di sini juga ada signifikan resistance. Nah, di sini terlihat jelas bahwa harga sedang membuat yang namanya penurunan ataupun downtrend di time frame besar. Okay. Lower high, lower low, lower high. Okay. Di sini terdapat yang namanya drop base drop daily yang lumayan besar. Nah, sentuhan pertama price membuat yang namanya rejection, okay, dengan engulfing. Okay, di sini ada candle engulf. Nah, selanjutnya pada hari setelah candle ini closing, harga di sini menunjukkan yang namanya penurunan lebih lanjut. Maka sebaiknya kita mencari yang namanya posisi sell. Kita mencoba turun time frame. Nah, sini terlihat jelas bahwa harga berhasil closing di sini tanpa ada rejection sama sekali, walaupun di sini terdapat demand yang lumayan besar, yang lumayan kuat. Oke. Karena closing daily-nya membuat Marubozu ataupun engulfing, kita lebih baik mencari yang namanya posisi sell. Nah, di sini berhasil break area demand ini ketika harga pullback, oke. Dan di sini juga terdapat yang namanya trendline yang sudah di break. Oke, ini semakin menguatkan confidence ataupun arah harga yang akan lebih jelas, yaitu penurunan. Nah, di sini kita bisa mencari posisi sell dengan stop loss di bawah supply terakhir yang di break. Oke, saya coba tulis, gambarkan terlebih dahulu. Ini ada demand yang di break, kemudian terjadi yang namanya supply area. Nah, harga turun di sini break, kemudian retest pada candle yang nah, di sini kita bisa entry, stop loss di atasnya. Targetnya di area low sebelumnya. Nah, di sini juga terlihat jelas bahwa ada candle rejection di area supply yang belum berhasil di break. Ini closingnya reject dengan kuat. Oke, reject dengan doji.
yang terjadi biasanya pada candle hari selanjutnya, maka harga akan melanjutkan penurunan. Nah, di sini kita bisa mencoba menandainya. Turun time frame. Nah, di sini setelah kita turun time frame, terlihat jelas bahwa harga reject juga di area ataupun di time frame 4H. Kemudian turun. Ketika harga pullback, kita bisa memakai trendline untuk mudahnya. Turun lagi time frame. Ketika harga berhasil break trendline ini, kita bisa masuk, dengan stop loss di atas, high-nya lebih baik. Target pertama di area ini, dan juga kita bisa memaksimalkan cara penargetan seperti Fibonacci misalnya, ataupun mencari 1:1 dari area ini. Biasanya terjadi rejection di time frame daily. Ini menandakan bahwa harga akan membuat yang namanya penurunan. Apabila reject dia dari atas, kita bisa mencari sell, kemudian bisa reject di bawah, kita mencari posisi buy. Nah, di area ini kita bisa sell dengan target di bawah sini. Apabila kita buy mungkin di area ini tanpa melihat terlebih dahulu time frame daily ataupun HTF lainnya, maka kita akan terjebak dengan noise dan berakhir dengan stop loss. Oke teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melihat terlebih dahulu candle closing di weekly dan daily, kemudian turun time frame di 240 ataupun 4H, dan baru eksekusi di 1 jam. Nah, ini lebih memaksimalkan potensi profit dan menggagalkan yang namanya trading plan yang salah. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.